Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, teman-teman, ini ayat pernah dipertanyakan, tetapi dengan pertanyaan yang kalau kita perhatikan dan jawabannya, kita bisa melihat saling melengkapi ya, untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya jawab sebelumnya. Pertanyaan demikian, gereja Metodis adalah gereja yang percaya bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada semua orang. Saya pribadi pun percaya akan prinsip ini. Namun membaca dua ayat ini, saya bertanya-tanya, mengapa ada disebutkan orang-orang pilihannya? Dan siapa yang kira-kira yang dimaksud? Mohon pembahasannya ya, Boksu. Baik, ini pertanyaan yang baik untuk kita sama-sama jawab ya. Nah, sebelum saya menjawab ini, saya perlu sampaikan dulu ya. Dari sejarah gereja ada dua pandangan utama terkait dengan doktrin pemilihan atau pemahaman tentang predestinasi ini atau orang-orang pilihan ini ya. Pandangan pertama yang lebih sering dikenal dengan istilah pandangan pra-pengetahuan, yang menyatakan kalau Allah karena kemahatauannya akan mengetahui siapa-siapa saja pada akhirnya akan memilih beriman percaya pada Yesus Kristus. Karena pra-pengetahuan inilah Allah memilih orang-orang ini untuk diselamatkan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi pandangan ini diyakini sebagian besar kaum evangelis, khususnya di Amerika. Oke. Sedangkan pandangan kedua juga dikenal dengan pandangan para pengikut Agustinus, menyatakan kalau Allah tidak hanya memilih siapa-siapa saja yang akan beriman percaya pada Yesus Kristus, tapi juga memilih untuk menganugerahi orang-orang ini iman supaya bisa beriman percaya pada Kristus. Allah memilih tidak berdasarkan pra-pengetahuan mengenai iman seseorang, tapi hanya berdasarkan kedaulatannya. Kasih karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Allah memilih siapa-siapa saja yang akan diselamatkan. Mereka bisa beriman percaya karena Allah telah memilih mereka. Nah, jadi ini ada dua pandangan ya. Kalau disingkat, yang pertama berdasarkan kemahatauan Allah, yang kedua berdasarkan kedaulatan Allah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pandangan gereja Metodis ya. Untuk hal ini ada sumber yang saya ambil, yaitu apa yang ditulis oleh Pendeta Tahir Wijaya ya, Ketua KPS kita, tentang predestinasi menurut Wesleyan teologi, yaitu pandangan Metodis. Oke, sekarang coba kita perhatikan baik-baik. Metodisme sejak awalnya sebagai gerakan kebangunan rohani memang mempunyai karakteristik yang lebih menekankan pada pembaharuan rohani dan pertumbuhan kepada kekudusan. Dalam Generalus, orang Metodis mula-mula, John Wesley tidak mensyaratkan pengakuan teologi atau doktrin, tapi hati yang takut dan ingin diselamatkan dari murka Allah dan ingin bertumbuh dalam kekudusan. Ini bukan berarti bahwa John Wesley dan Metodisme mula-mula adalah orang yang tidak tahu teologi. Bahkan khotbah-khotbah dan tulisan Wesley berisi pengajaran doktrin dan teologi yang mendalam. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Metodisme sampai sekarang termasuk di Indonesia masih membawa dan mempunyai karakteristik gereja yang secara praktis terjun dalam pelayanan daripada membangun satu sistem teologi yang sistematik. Nah, perlu diketahui gereja Metodis memiliki ciri khas. Dan kalau kita perhatikan, satu keunikan daripada gereja Metodis adalah pelayanan yang bersifat praktis. Maka tidak heran kita bisa melihat di dalam kemasyarakatan, di bidang pendidikan, setiap kota, khususnya di daerah Sumatera Utara ini, setiap kota ada sekolahnya. Ya, ada Metodis, ada gereja Metodis, ada sekolah. Kalau di Medan saja, kalau tidak salah, sekolah Metodisnya ada 12. Kalau tidak salah, 12 atau 13. Ya, itu ada begitu banyaknya sekolah. Nah, dan kalau kita perhatikan lagi, bahwa gereja Metodis bukan saja di dalam prakteknya
Praktek bermasyarakat bukannya sekolah, pendidikan, juga ada rumah sakit, kita ada rumah sosial, bahkan ada tempat pemakaman, ya, dan sebagainya, ada universitas dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, ini ciri khas kita. Ini keunikan daripada gereja Metodis, ya. Nah, kalau kita ditanya gereja Reform, ciri khasnya apa? Kita langsung jawab teologianya. Gereja GBI, ciri khasnya apa? Puji-pujiannya. Kita bisa langsung jawab. Tetapi sesungguhnya, apakah gereja Metodis tidak ada doktrinnya, tidak ada teologianya? Itu salah. Justru kalau kita perhatikan, khotbah-khotbah John Wesley itu penuh teologi. Apakah gereja Metodis tidak ada puji-pujiannya? Itu juga salah mengerti. Kenapa? Salah satu saudara daripada John Wesley, Charles Wesley, itu pengarang lagu rohani dalam hal puji-pujian. Hanya saja hal-hal itulah ya yang menonjol itu sepertinya tidak kelihatan. Tetapi kalau ke hari ini kita memperhatikan secara seksama, inilah ciri khas daripada gereja Metodis, yaitu yang bersifat praktis, yang mana pemerhatian terhadap masyarakat, ya, pemerhatian terhadap jemaat, pendidikan bermasyarakat, kesehatan bermasyarakat, itu yang menjadi ciri khas kita. Jadi apa? Mengaplikasikan di dalam firman Tuhan. Ya, itu sesuatu yang ditekankan, ya, khususnya juga di dalam kekudusan hidup yang diajarkan oleh John Wesley. Nah, dan kita jelaskan, John Wesley memberikan pernyataan bahwa anugerah Tuhan menjadi sumber dari keselamatan kita. Free in all, tersedia cuma-cuma untuk semua orang. Free for all, tersedia cuma-cuma kepada semua orang. Ya, tadi dalam semua orang, cuma-cuma kepada semua orang. Free in all mengacu pada keselamatan itu diberikan bukan hasil dari perbuatan baik manusia. Hal ini Wesley mengambil posisi yang sama dengan Calvin. Ya, kita sama tahu ya, Metodis dengan Reform itu punya persamaan yang sama. Ya, Wesleyan dengan Calvin itu punya persamaan, yaitu keselamatan bukan karena perbuatan baik, keselamatan oleh karena anugerah daripada Tuhan. Tetapi free for all, nah ini perbedaannya. Berarti anugerah keselamatan diberikan kepada semua orang, tidak ada kecuali. Bukan hanya untuk sebagian orang seperti yang diajarkan oleh Calvin. Nah, kalau Calvin hanya mempercayai keselamatan hanya ditentukan Tuhan untuk sebagian orang saja. John Wesley memberikan argumentasi bahwa pengajaran predestinasi tidak bisa berkelit mengatakan bahwa Allah hanya memilih dan menetapkan dari semula sebelum dunia diciptakan sejumlah orang yang diselamatkan dan melewatkan atau membiarkan sebagian yang lain dalam dosa mereka sehingga menerima kebinasaan. Bagi John Wesley itu sama saja mengatakan bahwa Tuhanlah yang menetapkan secara semula sebagian orang masuk ke dalam kebinasaan yang kekal tanpa mereka dapat memilih dan menolaknya. Karena seseorang yang mau percaya tidak mungkin bisa percaya karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi dia tak mau menyelamatkan mereka, bahkan Tuhan sudah menetapkan mereka untuk binasa. Ya, jadi ini argumentasi daripada John Wesley yang menolak argumentasi pemahaman teologi daripada Calvin. Bagi Wesley, pengajaran predestinasi memberikan efek yang sangat mengerikan. Baik secara praktis seperti khotbah penginjilan menjadi sia-sia, kesucian hidup menjadi tidak perlu, tidak ada sukacita, tidak ada dorongan untuk berbuat baik, membuat Alkitab berkontradiksi satu dengan yang lain, menjadikan Kristus menjadi munafik karena menawarkan keselamatan pada semua orang, tetapi rupanya hanya sebagian yang mendapatkannya. Dan secara teologis yang paling menyedihkan adalah menjadikan Tuhan Allah lebih jahat, lebih kejam, dan tidak adil daripada setan. Maksudnya lebih parah dari setan. Ini sebenarnya ungkapan yang cukup keras, ya, penolakan daripada John Wesley terhadap pemahaman Calvin. Ya, Wesley menguraikan kunci pemahaman predestinasi secara benar adalah melihat pilihan, ya, umat pilihan itu atau orang-orang pilihan itu bukan karena ditetapkan sejak semula, tetapi diketahui sejak semula oleh Allah. Yang terpilih adalah orang yang percaya, orang yang tidak terpilih adalah orang yang tidak percaya pada Kristus di dalam kemahatauan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya pemahaman orang-orang yang pilih itu apa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, hanya bedanya kalau Calvin itu orang-orang dipercaya itu dipilih, ditentukan oleh Tuhan, tetapi Wesley itu pemahamannya orang-orang bisa percaya,
di dalam kemahatauan Tuhan, ya, menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Nah, kalau saya pribadi ditanya kedaulatan Tuhan, kemahatauan Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi pemahaman Allah Maha Tahu itu tidak dipahami seperti yang kita pahami seperti sekarang ini. Seakan-akan Allah berbicara untuk masa yang akan datang, Allah tahu. Tetapi justru kalau kita tahu Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, berarti apa? Allah tidak dibatasi oleh waktu. Menurut pemahaman saya, bahwa Allah mengetahui, Allah juga sepertinya bertindak dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu pemahaman saya. Ya, ini sudah saya pernah jelaskan di beberapa sesi. Ya, ini jawaban pemahaman tentang orang-orang pilihan.